terakhir menjelang habisnya bulan Syawal. Berarti ada kurang lebih 1 minggu kesempatan kita untuk menyelesaikan puasa Syawal. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum, untuk segera, karena Rasul bersabda yang artinya barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia telah puasa 1 tahun penuh. Kata Imam Nawawi, kenapa disebut 1 tahun penuh? Karena 1 hari puasa itu pahalanya 10 hari. Jadi kalau 30 sama dengan 300, tambah 6 hari 60. 1 tahun bulan Hijriah sama dengan 360 hari. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa yang melaksanakan suatu kebaikan, maka baginya 10 kali pahala, 10 kali kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang barangkali sampai hari ini lupa, maka segeralah menyelesaikan puasa 6 hari bulan Syawal. Boleh selang-seling ya. Mungkin pertanyaan yang sering muncul khususnya bagi ibu-ibu, seandainya saya punya utang puasa taruhlah 1 minggu pada Ramadan yang lalu, apakah boleh saya puasa Syawal, kemudian nanti puasa nyaur Ramadannya nanti ditunda pada bulan-bulan berikutnya? Jawabannya boleh. Dalilnya apa Pak Ustaz? Dalilnya apa yang diperbuat oleh bunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana riwayat yang sahih, beliau Aisyah radhiyallahu anha setiap ada utang puasa, kita tahu bahwa beliau memang masih muda, masih aktif, masih ada urus bulanannya. Ketika Rasulullah meninggal, beliau umurnya baru 18 tahun atau kurang lebih. Berarti beliau saat subur waktu itu, artinya aktif. Setiap Ramadan pasti uzur. Apa kata Aisyah? Saya katanya setiap biasa ada utang puasa, saya mengganti bulan Syaban. Berarti beliau menggantinya bulan Syaban. Sementara Rasulullah hadir di sisinya. Rasul tidak menegur, kenapa tidak segera menyelesaikan utangnya. Itu berarti bahwa seorang wanita boleh puasa Syawal dulu, nanti puasa nyaurnya diganti pada bulan yang lain. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda apakah Ramadan yang baru saja lewat ini adalah Ramadan yang benar-benar ya, sebagaimana kata para ulama, adalah jika seseorang itu mendapati dirinya ketika ibadah itu ringan. Ketika melangkah kakinya menuju masjid itu ringan. Ketika ingin melaksanakan suatu amal saleh apa saja itu ringan. Itu berarti insya Allah Ramadan kita yang lewat ini betul-betul Ramadan. Sebaliknya, setelah Syawal lewat atau setelah Ramadan lewat, ketika kita ingin puasa Syawal kok berat sekali lah, itu ditanda-tanda. Atau misalnya ketika kita ingin sholat jamaah lagi kok berat setelah Ramadan lewat, itu berarti tanda-tanda Ramadan yang lewat itu nggak sukses. Hanya sekedar gugur kewajiban. Tapi kalau dalam diri kita ini terdapat suatu rasa lezat dalam beribadah, lezat dalam sholat, lezat dalam puasa dan seterusnya, sedekah dan seterusnya, ini berarti puasa yang lewat itu betul-betul puasa yang berarti ya. Saya kira masing-masing kita bisa merasakan itu. Kalau kita dalam diri kita terhadap sesuatu berat sekali dalam melangkah, misalnya untuk sholat seperti tempat ini, maka segeralah istighfar. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu
wa yarfa'u ala ma yamullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Wahai kalian umat manusia atau kaum muslimin, maukah kalian aku tunjukkan, kata beliau, amalan-amalan jika kalian laksanakan maka akan mengampuni dosamu dan juga akan mengangkat derajatmu. Dari dua hal, diampuni dosa, kemudian derajatnya diangkat. Qalu bala ya Rasulullah, ya kami mau ya Rasulullah. Apa itu? Qala isbagul wudu 'ala al-makan. Pertama, kata beliau, memaksimalkan wudu meskipun dalam kondisi sulit. Dalam kondisi sulit ini maksudnya dalam kondisi cuaca. Misalnya musim dingin. Musim dingin. Seperti di Malang ini dingin. Terutama Pujon dan sekitarnya. Itu biasanya 16 derajat. Ketika kita tetap konsisten, tetap maksimal dalam berwudu meskipun dalam kondisi sulit, inilah wudu yang berharga. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berwudulah dengan ruh. Apa dimaksud dengan berwudu dengan ruh? Berwudu dengan penuh tadabbur, penuh dengan penghayatan. Bagaimana kita wudu dengan penuh penghayatan? Ya, kita menghadirkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan wudu. Misalnya Rasulullah bersabda, mungkin sudah pernah saya sampaikan, barang siapa yang memperbaiki wudunya, ada beberapa hadis ini, hadis sahih insyaallah. Barang siapa yang memperbaiki wudunya, kata beliau, ya, man tawadda'a fa ahsana wudu'a kharaja min jasadihi khataya, maka dosa-dosanya akan keluar dari jasadnya, hatta kharajat min asfari, sampai dosanya itu keluar dari celah-celah jari jemari. Yang syaratnya apa? Ahsanul wudu, harus wudu dengan baik. Kemudian hadis yang lain, man tawadda'a wa ahsana wudu summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang berwudu, kata beliau, kemudian dibaikkan wudunya, kemudian setelah wudu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kemudian ada riwayat yang lain ditambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa balasannya, kata Rasulullah? Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, maka akan dibuka baginya pintu surga yang 8. Fabkhuyira min aybabin sya, dan dia diberi pilihan mau pintu mana yang dia ingin masuki. Hadis sahih. Kemudian hadis yang lain masih tentang wudu. Man ahsana wudu, man tawadda'a fi baitihi wa kharaja ila musalla ila masjid la yukhrijuhu illa shalah, fa kullu khutwatin tanmu bihi as-sayyi'ah wa khutwatun ukhra turfa'u bi darajah. Hadis sahih yang artinya, barang siapa yang berwudu dengan baik di rumahnya, ya, di rumahnya nanti kalau kita pulang, kemudian dia datang ke masjid, tidak ada niatan lain ke masjid kecuali salat, dan yang lain. Apa kata Rasulullah? Maka setiap satu langkah kanan itu adalah pengampunan dosa. Langkah kaki kiri itu adalah satu derajat naik, satu tingkat, sampai dia kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang saya maksud, amalan-amalan kita laksanakan dengan ruh. Jadi setiap kita melaksanakan sebuah amal saleh, bukan hanya badan kita laksanakan, tapi ruhnya berjalan. Ruhnya itu menghadirkan, kita hadirkan hadis-hadis Nabi tentang fadilah, sehingga kita sadar bahwasanya kita melaksanakan ini ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah membuat kita ini semangat dalam ibadah. Kita menghadirkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan itu yang banyak manfaatnya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan hadis yang tadi. Ala adullukum, kata beliau, maukah aku tunjukkan perkara-perkara yang menghapus dosa dan mengangkat derajat? Satu, isbahul wudu 25 kali. Memaksimalkan wudu meskipun dalam kondisi sulit. Yang kedua, kata beliau, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah ke masjid. Ada yang mengatakan memperbanyak sholat jamaah. Memperbanyak sholat jamaah. Ini bagi laki-laki berbeda. Kalau bagi wanita ya sholatnya di rumah, kalau dia suka. Tapi kalau mau di masjid ya enggak. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholat. Kasratul khuta, memperbanyak melangkah. Maka dalam hadis Nabi, dalam kisah yang lain ini, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, adakah tempat di samping Masjid Nabawi? Siapa ingin selalu sholat di situ? Kata saya, masa agak jauh ya. Kata beliau, kenapa? Kenapa harus tinggal di samping masjid? Sudah kamu di situ aja. Yang sekarang ini jangan pindah. Kamu mau nggak dapat pahala banyak? Oh mau ya Rasul. Nah, kata Rasulullah, inna a'zaman nasi ajran bis salati ab'aduhum mansha. Hadis Sahih Muslim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang paling banyak pahala salatnya adalah orang yang paling jauh jalan kakinya. Jadi jika ada di sini panjenengan yang barangkali di rumahnya agak jauh bersyukur. Semakin jauh jalan kaki, semakin banyak pahala. Ini hadis Nabi. Semakin jauh jalan kaki, semakin banyak pahala. Semakin sedikit, semakin dekat, berarti semakin sedikit. Ini hadis Nabi. Mungkin pertanyaannya bagaimana Ustaz kalau saya naik motor? Kan nggak jalan kok. Yang jalan itu motornya. Kata Syekh Bab, insya Allah pahalanya sama. Mana yang motor, mana jalan kaki, tentu jalan kaki yang lebih afdal. Karena ada kaidah di antara para ulama mengatakan bahwa amal saleh itu semakin berat dilaksanakan maka semakin tinggi pahalanya. Itu kaidah. Jadi semakin berat suatu amal saleh dilakukan maka pahalanya semakin tinggi. Makanya amal saleh paling tinggi itu apa? Jihad. Karena nyawa. Apa kata Rasulullah? A'zabun nasi, ya, afdalun nasi syahadatan, afdalus syahadah kalimatu haqqin amama sultanin zalim. Kata Rasulullah, syahid yang paling tinggi adalah orang yang mati di bawah pedang, di bawah naungan pedang. Karena memang itu nyawa. Itulah syahid. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadisnya. Jadi yang pertama tadi sebab wudu, yang kedua memperbanyak langkah ke masjid, yang ketiga intizarus salat di ba'di salat. Selalu menanti salat satu dengan salat yang lainnya. Ya, mungkin kalau di sini kita tidak bisa karena ada tugas ya. Yang mungkin dengan di rumah ini misalnya antara maghrib dan isya itu waktunya sempit. Kalau jenengan tetap di masjid menunggu waktu isya, termasuk dalam hadis tadi. Intizarus shalah ba'da shalah. Menanti waktu sholat sebelum datang waktu sholat berikutnya. Kenapa Bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala? Karena setiap orang yang berdiam di masjid untuk menanti sholat, maka di situ ada malaikat yang mendoakan. Ada malaikat yang menemani dan mendoakan. Tapi di masjid bukan tidur, zikir, baca Quran dan sebagainya. Atau mungkin di masjidnya ada pengajian, itu sama. Jadi pengajian, diskusi ilmi tentang agama misalnya, atau ngaji, itu insya Allah sama. Itu termasuk dengan menunggu waktu sholat sebelum masuk waktu sholat yang lain. Tapi masuk masjid tidur, dia termasuk dalamnya karena dia tidur. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika ada yang artinya, jika ada di antara kalian yang rumahnya itu ada sungai di depannya, kemudian dia mandi di situ setiap hari dia mandi,
5 kali misalnya, apakah akan tersisa daki tidak di sekitar tubuhnya? Kata para sahabat, lah, nah, mungkin ada dakinya. Kok mandi 5 kali? 5 kali mandi setiap hari. Kata beliau, fatilkas sholat. Fatilkas sholat. Demikianlah sholat 5 waktu itu, kata beliau. Jika dikerjakan secara kontinu, maka akan menghabiskan dosa-dosa kita sebagaimana daki-daki yang dibersihkan oleh air ketika kita mandi setiap hari. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita kuantitas ya, dan kualitas ibadah kita semakin bertambah. Jadi kualitas dan kuantitas. Kualitasnya tadi kita ibadah dengan ruh. Dengan ruh ini maksudnya adalah kita menghadirkan hadis-hadis Nabi tentang fadilah yang kita laksanakan ini. Ketika wudu kita hadirkan bahwasanya kita wudu itu setiap air itu, tetesan air itu yang menetes bersama dengan dosa-dosa. Ketika kita menuju ke masjid kita hadirkan hadis Nabi bahwa kita setiap langkah itu adalah penebus dosa dan langkah berikutnya adalah mengangkat derajat dan seterusnya. Ketika setelah kita wudu kita baca doa sebelum kita hadirkan bahwa kita ada hadis Nabi yang mengatakan tentang ini, sehingga kita beribadah dengan tekun dengan ruh, sehingga kita berdoa dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada Ustaz, maaf, ini sudah sebenarnya ayah mau muda. Saya di Sobo, di alamin bakalan kerajaan.